Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semua dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan 5 hal, yaitu cara untuk mengusir makhluk gaib di rumah secara halus tanpa menggunakan keilmuan hikmah atau ilmu gaib ya. Jadi siapapun cara ini bisa mengamalkannya ya, tanpa terkecuali. Jadi cara ini sedulur harus jalankan dengan suka, rela, dengan enjoy ya, dengan yakin dan dengan tenang. Nggak perlu macam-macam lah ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa semua hal yang berkaitan dengan gaib pasti dibutuhkan penanganan secara gaib. Ya. Maka ikhtiar walaupun bangsa gaib itu sifatnya halus, tapi mereka suka dengan benda-benda yang atau lokasi-lokasi yang bersifat konkret atau yang bersifat nyata. Maka dari itu rumah kita adalah komunitas mereka yang paling disukai. Ya, maka dari itu kenapa kita punya rumah kok banyak makhluk gaibnya? Ya mungkin ada 5 faktor yang akan saya sampaikan ini yang terlibat di dalamnya, kayak kasus baik. Adapun 5 hal yang akan saya sampaikan untuk sedulur semua, yaitu pertama adalah bersihkan rumah secara teratur. Jadi rumah kita bersihkan dengan sangat teratur. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat kotor rumah ya, apalagi tempat-tempat yang seperti di dapur, di WC itu, atau lokasi-lokasi yang jarang kita lalui itu biasanya jarang sekali terjamah ya, karena bahkan mengabaikan kadang-kadang, biarin itu sih, nggak pernah dijamah, nggak pernah kita singgahi, maka dibiarkan kotor itu juga akan menjadi sarang bangsa gaib. Jadi biasakan rumah disapu, dipel secara teratur ya. Hilangkan yang namanya sawang-sawang itu, sawang itu ya, rumah laba-laba itu ya, jaring-jaring laba-laba itu pokoknya jangan sampai terkesan rumah itu suwung gitu kan. Suwung dalam arti rumahnya ada orangnya tapi seperti nggak pernah ditungguin gitu. Jadi bersihkan secara teratur. Yang kedua adalah sedulur, usahakan rumah kita jangan lembab. Jangan sampai ada kelembaban, tingkat kelembaban di rumah kita ya, apalagi tempat WC itu lembab sekali itu. Usahakan tempat-tempat yang seperti WC itu sering dibersihkan secara teratur. Sekarang alat-alat pembersih sangat canggih dan sangat beragam, jadi nggak ada alasan ya jika masih terkendala dengan hal itu ya. Semua orang bisa membelinya ya, kebanyakan, walaupun ada yang nggak bisa membeli, tetapi ini khusus untuk orang-orang yang mungkin rumah-rumahnya yang bagus tetapi banyak hantunya katanya, banyak makhluk gaibnya, banyak penampakannya, maka itu dilakukan seperti ini sedulur, jangan sampai ada kelembapan. Kemudian yang ketiga sedulur, atur pencahayaan atau penerangan rumah kita, apalagi malam hari. Usahakan rumah kita yang terang ya, apalagi di depan jalan itu kan, di depan rumah, di ganggang yang sempit, atau di lorong-lorong kita itu, atau di dalam rumah juga yang seperti di WC jangan pernah dimatikan ya. Kalau memang WC itu gelap ya, kalau malam hari ya jangan pernah dimatikan, biarkan malam hari full itu. Atau di tempat-tempat di dapur apa yang itu silakan, di tempat-tempat yang jarang kita jamah juga harus kita terangi. Jangan sampai gudang juga nggak pernah kita nyalakan lampunya, itu suka nanti bangsa gaib. Nyalakan kalau malam hari gitu sedulur, nyalakan, minimal itu dinyalakan itu. Jangan pelit dengan yang namanya setrum atau yang namanya listrik ya.
Ya, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Apalagi di jalan itu ya, biasakan yang terang gitu, kasih penerangan di jalan supaya jangan ada komunitas bangsa seperti itu yang betah tinggal di sekitar rumah kita juga. Itu sedulur. Kemudian yang keempat sedulur, yaitu rajinlah beribadah, ya, jangan tinggalkan ibadah. Kemudian sering-sering dibacakan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya, ya, minimal itu setiap maghrib lah, minimal itu, ya, syukur-syukur ya setiap waktu lah, itu bagus. Itu sedulur ya, dibacakan, silakan dibacakan Al-Quran sebisanya. Baca Al-Qurannya bisa kulu, baca kulu, apa saja yang, atau Yasin gitu, ya, silakan dibaca setiap maghrib. Intinya harus dibaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya mampu menetralisir energi negatif yang ada di dalam rumah kita. Kemudian yang terakhir sedulur adalah jangan biarkan rumah kita kosong. Kalau kita bepergian mungkin beberapa hari, maklumlah masih 1 hari 2 hari, tapi kalau seminggu sampai 1 bulan, usahakan ada yang menunggu, siapa saudara atau siapa itu, supaya jangan rumah ini jangan suwung atau kosong. Maka dengan rumah kita sering kosong, nggak disapu, nggak dibersihkan, nggak macam-macam, itu nanti menjadi lembab dan menjadi suwungnya itu atau angkernya jadinya bangsa gaib itu senang lah. Ya, kalau tempat sudah angker itu bangsa gaib senang. Maka hindari seperti itu ya, rumah kosong ya. Jangan biarkan rumah kosong. Banyak yang investasi rumah gitu tapi dibiarkan kosong, maka sering sekali kita melihat penampakan di rumah-rumah kosong walaupun rumahnya bagus tapi banyak penampakan. Ya itulah, karena rumah kosong adalah favorit daripada bangsa gaib. Begitu sedulur. 5 tips atau 5 hal yang sangat sederhana untuk mengusir bangsa makhluk gaib di dalam rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan subscribe, like dan share, bagi ke sedulur kabeh ya. Aja kudit, aja medit lan aja kucerit. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.